untuk mengakhiri proses pengisian DRH, maka di sini kita klik sini, akhiri proses pengisian DRH. Klik, ini ada di sini SLTP. Kemudian untuk jurusannya ini adalah dari MTS, teman-teman. Nah, di sini kita ada pencarian. Di sini kalau misalkan orang tua sudah meninggal, maka di sini cukup dikosongi ya, tulis angka 0 atau juga kita nggak tahu nicknya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, dalam kita itu mengisi DRH atau daftar riwayat hidup bagi teman-teman yang telah lulus seleksi CPNS maupun juga P3K ya, baik itu P3K guru maupun juga P3K non guru, serta untuk P3K guru baik itu P3K yang tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3. Maka di sini kita dalam mengisi DRH itu ada berbagai macam data yang harus kita isikan. Mulai dari data perorangan, kemudian data pendidikan, data riwayat pekerjaan, riwayat keluarga, organisasi, dan juga upload dokumen. Ya benar, di sini setelah kita menyelesaikan untuk mengisi DRH, maka di sini kita bisa mencetak DRH perorangan dan juga DRH riwayat. Kemudian kita isi dengan data manual serta kita tempeli materai dan juga ditandatangani. Kemudian di scan, kita sertakan dalam salah satu berkas yang harus kita upload, teman-teman. Di sini setidaknya ada 10 berkas yang harus kita upload di SSC ASN. Sebelum kita klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Pada video ini kita akan memberikan tutorial lengkap, yaitu terkait tentang tutorial pengisian DRH P3K guru di SSC ASN, meliputi yang pertama, bagaimanakah cara login akun pengisian DRH, kemudian bagaimana cara mengunduh buku panduan pengisian DRH, kemudian pada saat kita itu memasuki tahap pengisian DRH, bagaimana cara mengisi data perorangan, kemudian mengisi riwayat pendidikan dan juga kursus, kemudian cara mengisi riwayat pekerjaan, penghargaan dan juga prestasi, kemudian cara mengisi riwayat keluarga, kemudian cara mengisi riwayat organisasi dan keterangan lainnya, cara cetak dan mengisi DRH perorangan dan DRH riwayat, cara upload 10 dokumen pemberkasan P3K, kemudian bagaimanakah cara mengakhiri proses pengisian DRH di SSC ASN. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk memulai kita mengisi DRH atau daftar riwayat hidup, kita contohkan untuk P3K guru, dan untuk yang CPNS dan juga P3K non guru ini tidak jauh berbeda, teman-teman. Ya, yang pertama di sini kita login ke akun kita masing-masing. Kita bisa ketikkan sscsn.bkn.go.id, kemudian kita klik enter. Kemudian di sini ada tombol login, ini kita klik login di sini. Kalau ada tampilan seperti ini, maka kita klik saja OK. Berikutnya di sini kita masukkan nick dan juga password kita, kemudian kita klik masuk. Kemudian di sini kita scroll ke bawah, kemudian di sini akan ada tampilan yaitu seleksi kompetensi P3K. Di sini selamat atas nama kita, Anda lulus P3K guru 2021. Tahap selanjutnya pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian DRH. Apakah Anda ingin melanjutkan? Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu iya dan juga tidak. Kalau misalkan di sini kita pilih tidak, maka artinya teman-teman mengundurkan diri dari seleksi P3K atau seleksi CASN. Dan di sini teman-teman harus mengupload yaitu surat pengunduran diri. Nah, berikutnya untuk di sini template-nya bisa klik di sini ya. Nah, selanjutnya kita ingin melanjutkan untuk pemberkasan, kita klik iya. Nah, sebelum kita melakukan pengisian DRH, sebaiknya teman-teman ini mengunduh dulu buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Teman-teman bisa klik di sini untuk mengunduhnya. Kita klik di sini. Maka di sini kita akan dimasukkan kepada sebuah tautan. Yang mana di sini teman-teman bisa melihat ya, ada buku petunjuk pengisian DRH. Teman-teman bisa mengunduhnya dengan cara yaitu klik pada tautan ini. Nah, ini tanda print. Dia sedang mencetak. Selanjutnya kalau misalkan di sini kita terhubung dengan printer, teman-teman bisa klik di sini see more ya, yaitu pilihan nanti di printer.
Kalau enggak, disimpan dalam format PDF, kemudian klik save, otomatis akan masuk ke galeri laptop kita. Selanjutnya, setelah kita membaca dan juga memahami untuk buku petunjuknya dan juga sudah mendapatkan pengarahan dari BKPP instansi yang kita lamar terkait mungkin tentang teknis untuk satu daerah dengan daerah yang lain ada perbedaan, itu teman-teman ikut di BKPP masing-masing. Berikutnya, untuk memulai pengisian daftar riwayat hidup atau DRH, teman-teman bisa klik di tanda tombol merah ini. Kita klik di sini. Bagian DRH pertama yang harus kita isi ini adalah data perorangan. Pada bagian pertama pengisian data perorangan, kita dipersilakan untuk melengkapi isian data perorangan dengan benar. Pastikan dalam mengisi DRH dengan teliti, karena data yang diisikan ini adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CSN dan tidak dapat diubah setelah kita mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Dan di sini pada bagian data perorangan ada data yang memang sudah masuk dan itu tersinkron dari akun pendaftaran kita ketika melakukan pendaftaran pada bulan Juli kemarin. Nah, di sini pada bagian biodata, di sini nomor induk kependudukan itulah menunjukkan nik kita, teman-teman. Di sini sudah ada di sini ya, yaitu tanda kita dilarang untuk melakukan pengeditan, karena memang di sini sudah tidak bisa diedit, teman-teman. Nah, ini untuk nik nggak bisa diedit, kemudian nama KTP ini nggak bisa diedit, kemudian di sini untuk nama ini masih bisa diedit. Nah, ini sesuaikan dengan data pendaftaran kita, teman-teman. Kemudian nama sesuai ijazah nggak bisa diedit. Nah, di sini untuk gelar belakang ini disesuaikan ya tentunya seperti yang tertera pada ijazah. Dan untuk gelar depan, nah di sini kalau misalkan kita memang tidak memiliki, maka kita tidak usah mengisinya. Kalau misalkan di sini untuk gelar depan itulah seperti yang ada pada contoh ini, adalah misalkan DR, kemudian doktor, kemudian profesor. Nah, ini teman-teman tidak perlu diperpanjangkan ya. Ini seperti contoh yang ada di sini. Nah, di sini karena kita itu S1 PGSD ya. Di sini sesuai ijazah seperti ini, maka di sini untuk gelar depan ini kita kasih tanda strip karena memang tidak memiliki gelar depan. Kemudian tempat lahir ijazah ini sudah sesuai ya, teman-teman. Nah, ini sama. Nah, di sini yang dimaksud dengan tempat lahir Anda setingkat kabupaten kota ya yang tertera pada ijazah kita. Ini bukan tempat di mana ijazah kita itu diterbitkan. Nah, berikutnya untuk data perorangan lain ini kita bisa scroll ke bagian bawah. Selanjutnya di sini data-data berikutnya ini untuk tanggal lahir ijazah. Inilah tanggal yang tertera pada ijazah kita lahirnya itu kapan. Dan di sini adalah di KTP dan tentunya ini sudah sama ya, teman-teman. Nah, ini sudah tanda nggak bisa diedit. Nah, ini sudah blur ini kita biarkan. Nah, di sini kita hanya melengkapi pada bagian yang masih bisa diedit sesuai dengan reality kita, sesuai dengan identitas kita. Nah, di sini jenis kelamin ini pastinya sudah sesuai ya, teman-teman, karena dulu kita ini mendaftarnya memang wanita dan kenyataannya itu juga seperti itu. Kemudian di sini untuk status perkawinan ini adalah menikah ya, teman-teman. Nah, ini. Kemudian untuk emailnya ini sudah masuk. Kemudian untuk nomor ponsel di sini sudah sesuai dari template-nya kemarin ketika melakukan pendaftaran. Nah, di sini hanya angka, teman-teman, tidak boleh ada tanda lain ya. Misalkan plus 62 itu nggak boleh. Jadi seperti contohnya 081 dan seterusnya ini. Nah, di sini sudah kita masukkan dari code-nya pada bagian alamat domisili. Nah, di sini pada bagian provinsi ini tentunya sudah sesuai kalau misalkan di sini ya. Nah, ini kita pilih ya sesuai. Ini sudah. Kemudian kabupaten kota ini adalah sesuai. Dan untuk kecamatan, nah di sini kita masukkan untuk kecamatannya yaitu nanti di sini akan ada tampilan ya. Nah, seperti ini template-nya. Kalau misalkan di sini muncul maka kita pilih sesuai dengan template, teman-teman. Nah, ini adalah kemudian di sini untuk kelurahan atau desanya. Nah, di sini ada keterangan jika kelurahan atau desa tidak ada pada daftar, pilih kelurahan atau lainnya dan isi manual ya, nama sesuai kelurahan atau desa tempat tinggal di bawah ini. Nah, di sini kita coba masukkan untuk yang kelurahannya. Nah, ini adalah
Nah, di sini kalau misalkan kita cari di sini, ini nggak ketemu, kita klik di luar pun juga di sini tidak muncul, teman. Maka di sini kita untuk memasukkan data kelurahan kita, di sini kita bisa klik lainnya. Nah, ini barulah kita isikan, yaitu nah seperti ini. Nah, ini adalah saya tinggal di sini ya. Nah, ini kelurahan desa, kecamatan. Kemudian untuk kelurahan atau desanya ini juga sama, teman-teman. Nah, kemudian untuk di sini pada bagian jalan, pada bagian jalan kalau misalkan di sini nggak kita isi, misalkan nggak ada jalannya gitu ya. Nah, ini nggak ada jalannya, di sini kita bisa kasih tanda strip seperti ini. Karena kalau misalkan kita nggak isi apapun, maka di sini ada merah ini wajib diisi ya. Kalau ada bintang merah, maka nggak akan bisa disimpan. Nah, di sini kita bisa strip gini. Kemudian untuk alamat lengkapnya, maka di sini kita isi yaitu nomor, kemudian RT dan RW. Ya, tidak termasuk nama jalan ya, karena nama jalan ini masuk di atasnya. Nah, ini nama desa, kecamatan, kabupaten ini juga tidak ya. Maksimal ini 100 karakter. Oke, jadi contohnya seperti ini. Untuk jalan ini kita kasih strip ya. Kemudian untuk alamat lengkap ini kita masukkan RT dan RW-nya. Nah, berikutnya di sini pada bagian kode pos. Tentunya kode pos sesuai dengan kecamatan kita. Oke, kita sudah masukkan kode posnya. Berikutnya kita isi yaitu untuk tinggi badan kita. Nah, tinggi badan kita sesuai dengan hasil pengukuran dan nanti disamakan dengan hasil pengukuran baik itu tinggi badan maupun berat badan, yaitu dengan surat keterangan sehat, teman-teman. Jadi untuk tinggi badan ini adalah misalkan, kemudian untuk tinggi berat badannya. Berikutnya untuk warna rambut. Nah, tentunya ini adalah rambut yang natural ya, bukan rambut hasil warna cat atau seperti apa. Nah, di sini untuk warna rambut di sini kita pilih ya. Kemudian untuk bentuk rambutnya di sini kita sebutkan, teman-teman, yaitu misalkan adalah. Kemudian untuk bentuk mukanya, maka di sini juga harus disesuaikan ya. Ya, di sini untuk bentuk muka ini apakah oval, kotak, bulat, ataukah lonjong. Nah, seperti ini. Berikutnya untuk warna kulit, nah di sini kita sesuaikan ya, apakah kuning langsat, putih atau hitam atau sawo matang. Berikutnya untuk ciri khasnya ini apakah ada apa tidak. Kalau misalkan tidak, ini kita bisa kasih tanda strip. Cacat tubuh juga tanda strip. Kemudian untuk hobinya, di sini untuk hobinya kita sesuaikan dengan diri kita masing-masing. Misalkan di sini adalah, kemudian ini sebagai contoh ya, teman-teman. Kemudian untuk keterangan hobinya ini adalah untuk hamil, ini apakah teman-teman ini hamil apa tidak. Oke, berikutnya. Nah, di sini pada bagian riwayat data perorangan. Nah, di sini teman-teman juga perhatikan untuk petunjuk pengisian data perorangan ya. Yang pertama, pengisian data perorangan ini dilakukan dengan teliti, hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CSN dan tidak dapat diubah ya setelah kita mengirim DRH. Istilah bagian formulir yang ada tanda bintang merahnya di sini sudah kita isi semua ya, teman-teman. Nah, ini. Berikutnya jika kita sudah selesai, saya rasa ini sudah sesuai dengan petunjuk ya. Berikutnya, supaya data kita ini bisa tersimpan, maka di sini kita masukkan kode captcha, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, teman-teman di sini jangan klik tombol resume ya. Dikarenakan apa? Kalau misalkan kita klik tombol resume, itu sama halnya kita menghapus semua isian yang tadi kita sudah isikan, teman-teman. Nah, ini jangan klik tombol resume karena kalau kita klik ini maka nanti kita sama halnya itu ingin menghapus atau reset untuk pengisian DRH ini. Nah, di sini supaya tersimpan, di sini kita masukkan ya, yaitu kode captcha-nya. Ini harus sesuai, yaitu angka 6, kemudian angka 2, kemudian angka 0, kemudian angka 5. Berikutnya supaya tersimpan, ini kita sempurnakan dengan cara klik selanjutnya. Kita klik di sini untuk selanjutnya. Maka di sini setelah kita masuk ke riwayat pendidikan, ini data dari riwayat data perorangan yang tadi sudah kita isi, ini sudah bisa tersimpan. Oke, nah ini teman-teman.
Baiklah sobat semuanya, ketika kita melakukan pengisian DRH khususnya pada bagian riwayat pendidikan dan kursus, ini adalah ada riwayat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA yang harus kita tambahkan ya teman-teman. Nah, namun di sini pertama-tama ini sudah ada ijazah S1 yang sudah kita upload dan otomatis sudah masuk ke dalam sistem DRH. Ini harus kita lengkapi. Cara melengkapi untuk ijazah S1 ini adalah kita klik pada bagian ubah. Nah, di sini kita klik ubah ya pada aksinya. Dan di sini kita lengkapi data-data yang memang belum ada ya di sini. Nah, di sini data yang wajib kita isikan ya, ini adalah pada bagian-bagian yang berwarna merah. Karena untuk yang sesudahnya ini sudah kita isikan, sudah otomatis tersimpan teman-teman. Nah, ini kita masukkan untuk nama sekolahnya adalah Universitas Terbuka. Kemudian di sini gelar depannya ini kalau tidak ada kan, ini kita kasih tanda strip. Kemudian untuk gelar ke belakang ini kita lihat ijazah kita masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini ini adalah SPD, kemudian titik, kemudian S besar, D besar. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya pada bagian akreditasi, tentunya disesuaikan dengan ketika dulu kita lulus ijazah kita itu akreditasinya apa. Di sini kita masukkan sesuai ya. Kalau misalkan ada yang belum tahu akreditasinya, ini kita bisa kosongin teman-teman dengan cara kasih tanda strip. Kemudian untuk tempatnya, ini adalah tempat terbit dari ijazah kita. Nah, di sini adalah terbitnya ini sesuai dengan yang ada. Ini adalah untuk petunjuknya isi dengan nama kota atau negara teman-teman. Dan di sini kita masukkan untuk tempat terbit yang ada pada ijazah kita. Oke, coba seperti ini. Untuk di sini ini adalah kemarin. Nah, berikutnya untuk nomor ijazah ini sudah masuk ya teman-teman. Untuk tanggal ijazah ini adalah tanggalnya itu terbitnya kapan. Ini tentunya datanya ini kita bisa lihat di ijazah ya. Untuk nama pejabat penandatanganan ijazah, ini adalah namanya teman-teman. Nah, di sini tentunya teman-teman ada kemarin yang bertanya ya. Nah, setelah kita tanyakan ke pihak BKPP, maka di sini penandatanganan ijazah itu adalah yang tertinggi ya. Jika di sana ada dekan atau kaprodi dengan rektor, maka kita masukkan data rektornya. Nah, di sini untuk nama pejabat penandatangan ini adalah kita masukkan yaitu nama orangnya karena di sini ada namanya. Kecuali kalau misalkan di lewat pekerjaan itu kan tidak ada nama ya teman-teman. Jadi kita masukkan kepala sekolah, kepala dinas dan lain sebagainya. Dan di sini kita masukkan data rektornya ini sesuai dengan yang ada pada ijazah. Oke, profesor, kemudian insinyur. Oke, Ibu Tian Bilawati MED. Oke, kemudian ada PhD. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita sesuaikan, nanti kita bisa koreksi lagi ya sesuai dengan ijazah masing-masing. Nah, tentunya ketika kita selesai mengisi harus kita cek berulang kali ya teman-teman. Jangan sampai ada kesalahan kalau bisa. Oke, kita sesuaikan lagi dengan ijazah yang ada untuk nama, kemudian gelar depan dan gelar belakang. Berikutnya kita simpan. Oke, dengan demikian maka di sini sudah berhasil ya kita menambah riwayat pendidikan untuk kelengkapan S1-nya. Nah, berikutnya kita isikan berikutnya yaitu mulai dari SD ya teman-teman. Nah, kini kita untuk menambah ijazah berikutnya kita klik tambah pendidikan. Kemudian di sini kita masukkan tingkat pendidikannya. Ini adalah tingkat pendidikan apa? SD, SMP atau SMA. Oke, untuk yang pertama kita masukkan dulu mulai dari sekolah dasar ya. Nah, di sini pilihannya ada sekolah dasar. Kemudian di sini untuk jurusannya, oke, inilah sekolah dasar. Kalau pendidikan sekolah dasar itu kita sebagai guru ya, teman-teman. Nah, ini karena masih SD, ini kita masukkan sekolah dasar. Kemudian kita masukkan nama sekolahnya. Kita sekolahnya itu dulu di mana? Dan di sini kita masukkan di sini. Berikutnya akreditasi. Di sini kalau misalkan pada zaman dahulu kita nggak akreditasinya, maka di sini kita bisa kasih strip. Dan untuk tempatnya ini adalah setara dengan kabupaten atau kota. Kemudian untuk nomor ijazahnya kita isikan nomor ijazah SD kita. Kemudian untuk penanggalan tanggal ijazahnya ini kita lihat pada ijazah kita ya. Ini kita cari dulu tahun 90.
kita nggak bisa ya isi manual, yaitu 6 Juni 96. Kemudian nama pejabatnya ini kita isi dengan nama kepala sekolah yang bertanda tangan ya pada saat itu di ijazah kita ya. Oke, seperti ini sesuai dengan data ijazah kita. Kemudian berikutnya kita klik simpan. Yang berikutnya kita tambahkan setelah SD ya, ini kita masukkan data ijazah SMP kita. Di sini kita pilih yaitu SLTP. Kemudian jurusannya ini adalah SLTP ya. Nah, di sini ada bidang-bidang karena kita SLTP murni. Kita cek di sini untuk SLTP itu ketika kita melakukan pengisian bagian jurusan, ini adalah sekolah dasar SLTP, berarti SLTP ya teman-teman. Ini sekolah dasar, SLTP atau SMP, SLTA atau SMA, dan lain sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazahnya. Nah, di sini untuk ijazah kawan kita ini ada di sini SLTP. Kemudian untuk jurusannya ini adalah dari MTS teman-teman. Nah, di sini kita ada pencarian Madrasah Sanawiyah. Nah, ini kita isikan ini dulu karena sesuai dengan nomenklaturnya seperti ini. Namun nanti kita pantau pada arahan dari BKPP ya, apakah nanti kita bisa pakai MTS ataukah pakai SLTP. Nah, ini kalau misalkan sesuai dengan nomenklatur ini adalah MTS ya, Madrasah Sanawiyah. Kemudian nama sekolahnya, dan di sini kita masukkan nama sekolah kita. Untuk MTS-nya ini adalah namanya Madrasah Sanawiyah. Oke, seperti ini teman-teman. Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Tempurjo. Kemudian untuk akreditasinya ini kalau misalkan kita sudah tahu kita bisa isi ya, entah itu B, C atau apa. Kalau misalkan belum tahu atau nanti memang belum ada pada saat itu, kalau kita masih bertanya-tanya, ini supaya nanti bisa tersimpan dalam template-nya, ini kita bisa kasih strip ya teman-teman. Oke. Kemudian untuk tempatnya ini adalah setara dengan kabupaten kota. Nah, kita pilih. Kemudian untuk nomor ijazahnya berikutnya. Berikutnya kita masukkan tanggal ijazahnya ya. Tanggal ijazah kita itu dikeluarkan kapan? 25 Mei 99. Kita pilih dulu 99. Kita mundur ya. 2000. Nah, 99. Kemudian bulan Mei. Ya, April, Mei. Kemudian tanggalnya 25. Ya, 25 Mei 99. Nama pejabat penandatangan di sini kita isikan. Oke, kalau misalkan ada gelar kita isi, kalau belum ada kita biarkan saja. Kemudian berikutnya ini kita bisa klik simpan. Dengan demikian kita sudah berhasil untuk mengisi teman-teman, yaitu riwayat pendidikan mulai dari SD, SMP, S1. Kita tambahkan satu lagi ya untuk jenjang yang SMA teman-teman. Nah, di sini kita tambah pada tambah pendidikan, kita masukkan yaitu SLTA. Kemudian jurusannya disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki. Madrasah Aliyah nggak ada bahasa di sini karena zaman dulu ya teman-teman, belum ada. Oh ya, di sini ada coba Madrasah Aliyah IPS ya. Ini programnya adalah IPS. Kemudian nama sekolahnya kita masukkan. Kemudian kita masukkan data akreditasi ketika itu. Nah, ini adalah dulu sepertinya B, namun nanti kita pastikan lagi. Kemudian untuk tempatnya ini adalah setara dengan kabupaten kota. Nah, ini kita cari yang autocomplete ya. Kemudian nomor seri ijazahnya kita bisa masukkan. Berikutnya saatnya kita memasukkan tanggal ijazah. Nah, di sini kita lulus ini adalah tahun untuk pejabat penandatangannya. Ini adalah kepala sekolahnya, namanya, ada gelar depannya. Oke, coba kita cek lagi dengan ijazah. Oke, sudah sesuai teman-teman. Berikutnya kita klik simpan. Oke, dengan demikian ini kita sudah selesai ya untuk melakukan pengisian data riwayat pendidikan mulai dari SD, kemudian SLTP,
SLTA dan juga S1. Dan di sini sudah otomatis urut ya teman-teman, sudah urut mulai dari SD, SMP, SMA hingga S1. Kalau yang teman-teman tahap 1 kemarin ini kayaknya belum urut ya. Nah ini nggak masalah, yang penting kita sudah sesuai dengan data yang sebenarnya. Kemudian untuk riwayat kursus, nah di sini kalau teman-teman memiliki, ini kita bisa masukkan ya untuk riwayat kursus. Nah di sini kita bisa klik sini pada bagian tambah kursus. Kemudian kita masukkan kita kursusnya apa, disesuaikan dengan sertifikat yang kita miliki ketika itu. Institusi penyelenggaranya ini siapa, apakah dari pemerintah atau tidak, kosongkan jika tidak dilakukan oleh instansi pemerintah, jenis kursusnya, kemudian tanggal mulainya, ini tanggal kapan, dan tanggal selesainya kapan, kita pilih auto complete. Kemudian nomor sertifikatnya kita isikan di sini, jumlah jamnya berapa, tempatnya di mana, institusi penyelenggaranya ini apa. Ya kita pernah mengikuti kursus, di sini kita bisa klik tambah kursus. Nama lembaganya, nah ini untuk nama lembaga kursusnya kita bisa ketikkan secara manual ya, diklat operator komputer. Kemudian berikutnya kita bisa simpan. Nah ini sudah masuk. Kalau misalkan di sini masih kosong teman-teman, ini kita reload ya, nanti akan muncul biasanya. Coba muncul nggak nih? Nah ini sudah masuk teman-teman. Ini berikutnya nanti kita bisa lakukan pengeditan ya, manakala di tengah jalan nanti ada data yang harus kita perbarui. Nah ini adalah untuk mengisi riwayat pendidikan. Kalau misalkan sudah, nanti kita lanjutkan untuk mengisi selanjutnya pada bagian riwayat pekerjaan. Yang mana di sini pada bagian riwayat pekerjaan ini di akun SSCASN. Di sini kita diminta mengisi riwayat pekerjaan, penghargaan dan juga prestasi dengan sejujur-jujurnya. Oke, sobat-sobatnya, terkait tentang bagaimanakah sih sebenarnya untuk kita tuh mengisi riwayat pekerjaan di sini. Nah, di sini ada hal yang perlu teman-teman ketahui dan harus dikoordinasikan dengan pihak BKPP instansi masing-masing yang dilamar, teman-teman. Yaitu terkait tentang riwayat pekerjaan ini. Yang mana di sini terkait tentang pengisian DRH P3K guru di SSCASN untuk riwayat pekerjaan. Nah, di sini ada berbagai macam pendapat dari berbagai instansi yang kita lamar ya. Tentunya di sini teman-teman harus menyesuaikan ya dengan arahan instansi masing-masing. Nah, tentunya BKPP ataupun juga BKD itu telah memberikan pembekalan, teman-teman. Nah di sini kalau misalkan kita cek pada sebagian besar dari pendapat teman-teman yang mengalami pemberkasan di seluruh Indonesia, baik itu provinsi, kabupaten maupun kota, ini ada yang berasumsi seperti ini teman-teman dari BKPP. Nah ini kita istilahnya itu pokoknya manut ya dengan arahan BKPP. Nah di sini yang pertama, ini ada daerah yang mana di sini ada daerah yang menginginkan untuk bagian riwayat pekerjaan ini tidak diisikan sama sekali, teman-teman. Nah, ini alasan mereka. Ini adalah tidak diisikan sama sekali. Di sini adalah dikarenakan diisikan pun ini nanti percuma ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan meskipun kita isikan masa pengabdian kita, dibuktikan dengan penanggalan SK, kemudian TMT dan lain sebagainya. Di sini nanti ujung-ujungnya untuk SK P3K atau perjanjian kerja itu adalah 0 tahun ya. Untuk masa kerja itu tidak diperhitungkan. Nah itu teman-teman, ini adalah pendapat yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ini ada juga yang diisikan secara lengkap teman-teman, sejak tahun pertama ini sampai akhir. Nah ini ada yang beberapa seperti ini juga. Dan untuk yang ketiga, ini ada yang diisikan tahun pertama, kemudian tahun terakhir dan juga jika ada perubahan. Nah misalkan ini adalah saya ini sejak tahun 2010 misalkan ya. Nah 2010 itu saya masih SK kepala sekolah, maka saya isikan di sana, yaitu 2010 kita isikan. Kemudian di tahun 2015 ini saya menjadi SK-nya itu Dinas Pendidikan, maka saya isikan seperti itu. Kemudian di tahun terakhir 2021 itu adalah dapat SK lagi. Berarti kalau misalkan menurut dari asumsi yang di tiga ini, maka di sini diisikan 3 ya, yaitu pertama, pertengahan di perubahan itu dan juga terakhir. Nah ini teman-teman. Kemudian ada juga yang diisikan riwayat pekerjaan yang dimiliki.
sesuai dengan yang pernah dialami, dengan gajinya itu dituliskan sesuai dengan yang diterima pada saat itu per tahun, teman-teman. Kemudian yang kelima, ada juga yang seperti ini, diisikan riwayat pekerjaan yang dimiliki dan gaji itu dikosongkan. Nah, ini ada yang diisikan riwayat pekerjaan mulai dari awal sampai akhir, di input per tahunnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk nomor SK dan juga penanggalan itu kan beda ya, maka diinputkan per tahun. Namun di sini untuk gajinya itu diminta untuk dikosongkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada SK tersebut itu ada tulisan, yaitu untuk guru honorer itu tidak berhak untuk menuntut gaji, teman-teman. Dan juga di sini setelah ditelisik juga bahwa untuk penggajian pada masa itu tidak ada sumber gajinya. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Makanya terkait tentang pengisian DRH ini tentunya di masing-masing instansi ini ada sedikit perbedaan ya, dan tentunya teman-teman ini harus berkoordinasi setelah diterima ya, ini dengan pihak BKPP instansi yang dilamar. Nah, kalau misalkan di daerah kami sendiri ini adalah memuat di poin yang kelima ini, teman-teman, yaitu diisikan riwayat pekerjaan yang dimiliki. Inilah per tahun ya. Kalau misalkan saya dari 2010, maka saya isikan 2010 diisi 2011, 2013 sampai 2021 ini. Dan untuk gaji ini adalah diminta untuk dikosongkan. Makanya kalau misalkan di sini saya memiliki riwayat seperti ini, yaitu mengabdi sejak tahun 2003 ya. Maka di sini saya isikan dari 2003. Di sini untuk nomor SK-nya ini, untuk TMT-nya, kemudian untuk penanggalannya 2003, kemudian di sini untuk tahun 2004, 2005 sampai terakhir ini adalah tahun 2021 kemarin. Maka di sini kalau misalkan di daerah kami sesuai dengan arahan inilah diisikan per tahun ya. Untuk gajinya ini diminta untuk dikosongkan saja. Nah, seperti itu, teman. Dan tentunya untuk pengalaman kerja, untuk yang di sini riwayat pekerjaan ini harus sesuai, teman-teman. Harus sesuai dengan bukti pengalaman kerja yang kita upload ya pada tab unggah dokumen. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini kita wajib mengupload file scan bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangani atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja. Nah, kalau misalkan di daerah kami dengan riwayat pekerjaan yang dituliskan di bagian pengisian DRH riwayat pekerjaan, maka di sini untuk yang bagian pengalaman kerja ini adalah daerah kami ini disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, itu, teman. Jadi ketika mengajukan surat pengalaman kerja itu membawa bukti-bukti yang mana bukti itu adalah SK pengangkatan dan juga SK perpanjangan sebagai guru honorer. Ini sejak tahun pertama sampai tahun terakhir. Inilah sebagai acuan untuk menuliskan untuk membuat bukti pengalaman kerja dari Dinas Pendidikan. Nah, ini adalah kalau misalkan di daerah kami ini adalah seperti ini. Makanya kalau misalkan di daerah kami seperti itu, di sini di bagian riwayat pekerjaan, di sini kita isi urut ya. Nah, ini kita bisa klik pada bagian riwayat pekerjaan ini. Di sini kita klik pada tambah riwayat pekerjaan. Tentunya di sini dimulai dari SK yang pertama, teman-teman. Nah, ini untuk SK pertama saya ini adalah di tahun 2003, teman-teman. Nah, ini 2003. Ya, mana di sini kita masukkan untuk nama sekolahnya itu adalah ini. Nah, berikutnya di sini kita pilih instansi ya. Karena di sini adalah SD negeri. Nah, ini SD negeri Gembel ya. Di sini instansinya ini kita pilih yaitu untuk SDN Gembel 3 itu adalah berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Nah, ini. Kemudian di sini untuk instansi perusahaannya ini adalah kita tulis yaitu nama sekolahnya. Oke, seperti ini kita samakan dengan SK yang ada, Sekolah Dasar Negeri Gembel 3. Oke, sudah betul ya. Kemudian untuk jabatannya ini adalah di sini sebagai guru kelas. Kemudian untuk tanggal mulainya ini adalah karena untuk nomenklaturnya ini per tahun beda ya. Di sini kita tanggal mulai kita lihat pada SK ini 1 Januari 2003 sampai 31 Desember 2003. Oke, di sini memilih tanggalnya di sini adalah 2003, kita mundurkan. Oke.
Januari. Di sini adalah 1 Januari 2003 sampai tadi berapa 31 Desember 2003 ya. Seperti ini tanggal 31 Desember 2003. Gaji pokoknya, nah ini kalau di daerah kami ini diminta untuk dibuat 0 teman-teman. Kemudian nomor SK-nya di sini kita lihat untuk nomor SK pada tahun itu adalah 815. Oke, ini kita sesuaikan dengan nomor SK pada tahun 2003. Kemudian untuk tanggalnya ini kita lihat tertanggal tanggal berapa. Oke, 2 Januari 2003. Mundurkan lagi 2007 6 5 4 3. Oke, Januari tanggal 2. Coba kita cek lagi, jangan sampai ada yang salah. 2 Januari 2003. Kemudian pejabatnya, ini maksudnya pejabat itu bukan nama orang ya, tapi penanda tangan. Nah, yang bertanda tangan di sini ini adalah kepala sekolah ya teman-teman. Nah, ini kepala sekolah. Nah, kepala sekolah siapa? Maksudnya ya kepala sekolah SD Negeri Gembol 3 ini. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini teman-teman. Jadi ini adalah untuk tahun 2003. Nah, di sini karena saya urut ini 2003 sampai 2021, maka di sini kita kalau daerah kami sesuai arahannya ini kita isikan, kita tambahkan setelah 2003 ini adalah kita tambah yaitu 2004. Maka di sini kita kembali pilih yaitu Pemkapnya, kemudian nama sekolahnya sama. Nah, seperti ini SD Negeri Gembol 3, kemudian jabatannya sama. Dan kita isikan setiap tahun ya teman-teman. Nah, jadi kita isikan seperti ini sampai tahun 2021. Nah, ini seperti ini. Kemudian untuk gajinya ini adalah dikosongkan. Tentunya teman-teman ini berkoordinasi dengan instansi masing-masing. Untuk pengisian di riwayat pekerjaan ini adalah pakai yang mana. Seperti ini. Kalau misalkan nanti diurutkan adalah sama dengan ini. Kalau misalkan tidak, ini adalah cukup tahun pertama, kemudian dan tahun terakhir. Kalau nggak ada perubahan, kalau misalkan ada perubahan berarti nanti di perubahannya itu misalkan penanda tangannya ganti dinas pendidikan atau mungkin gubernur atau gimana yang keterima di honor daerah misalkan. Nah, seperti itu teman. Baiklah teman-teman, untuk yang pertama ini kita isi data istri atau suami ya. Nah, di sini karena kawan kita ini perempuan berarti ini adalah suami teman-teman. Nah, di sini kita klik di sini tambah riwayat istri atau suami. Kita klik, kemudian kita masukkan data-datanya. Pertama-tama di sini sebelum kita masukkan data NIK dan juga nomor identitas kita dari suami kita. Nah, dari suami teman-teman, ini adalah dan juga nomor kakaknya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih dulu ya untuk ngeceknya. Ini adalah dipilih dari jenis pekerjaan. Nah, di sini pekerjaan klik. Kemudian di sini ada berbagai macam pekerjaan. Ada yang belum atau tidak bekerja, mengurus rumah tangga, pelajar mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yaitu kemarin ada yang bertanya kok PNS nggak ada gitu ya. Nah, di sini teman-teman jangan disingkat ya. Nah, di sini ditulis. Nah, ini teman pegawai. Kalau misalkan teman-teman di sini mencari PNS tuh PNS. Nah, ini adanya adalah pensiunan PNS teman-teman ya. Kalau pilih yang PNS ini muncul adalah pensiunan. Nah, karena masih aktif, PNS masih aktif, maka di sini masuknya itu adalah nah ini pegawai negeri sipil. Jadi nggak disingkat ya teman-teman. Nah, ini kalau ingin memasukkan PNS suami atau istri PNS, maka di sini ketikkan yaitu nanti akan muncul pegawai negeri sipil. Kita klik di sini. Nah, selanjutnya di sini akan ada menu untuk pencarian ya, menu pencarian. Nah, di sini setelah kita memasukkan NIP baru dari suami atau istri kita, berikutnya di sini teman-teman memasukkan namanya ya. Nah, di sini memasukkan namanya, misalkan adalah seperti ini. Berikutnya teman-teman bisa klik cari ASN. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman itu sudah klik cari ASN, akan tapi di sini berputar-putar terus. Maka teman-teman nggak usah khawatir, kalian klik di luar sini ya, klik di sini. Nah, ini teman sudah ketemu ya teman. Nah, di sini sudah ketemu dari pencarian cari ASN tadi. Nah, ciri-ciri kalau sudah ketemu di sini adalah sudah ada tampilan seperti ini. Jadi ada nama ya, ada nama PNS yang sudah terkunci.
Di sini nggak bisa kita ubah ya, namanya terkunci. Kemudian untuk NIP barunya di sini jangan sampai diubah. Kalau diubah nanti sistemnya akan error. Kemudian teman-teman masukkan tanggal lahir, dilengkapi. Setelah ini, nah ini untuk perusahaan atau instansinya sudah secara otomatis auto complete ya, berdasarkan dari menu pencarian cari ASN tadi. Jadi dari NIP ini namanya adalah ini, kemudian perusahaan atau institusinya ini adalah berada di pemerintah Kabupaten Ngawi. Nah, langkah berikutnya di sini kita lengkapi data-data yang ada, mulai dari nomor induk kependudukan, nomor KK, kemudian juga tempat tanggal lahir dan juga data-data lainnya. Oke, di sini kita isikan mulai dari NIK, nomor KK, kemudian di sini pekerjaan sudah pegawai negeri sipil ya. Nah, dari NIP ini, kemudian tempat lahirnya kita pilih, ini yang auto complete ya. Ini kita ini. Nah, ini kita kalau belum ketemu ini kita bisa tab ya. Tab atau spasi. Nanti akan muncul auto complete. Kita klik di sini, klik. Nah, ini teman. Nah, berikutnya kalau data di atas sudah semua, maka kita scroll ke bawah untuk melengkapi data di bawahnya. Berikutnya di sini kita lengkapi data yaitu status perkawinan. Kemudian akte menikah, tanggal menikah, dan juga status hidup. Status perkawinan tentunya saja di sini adalah. Kemudian kita masukkan akte menikah kita. Kemudian untuk tanggal menikah di sini kita cari auto complete ya. Oke, kita cari tahunnya dulu. Setelah itu kita klik simpan. Nah, maka nanti pada hasilnya di sini ketika di riwayat keluarga, maka untuk riwayat istri atau suami kita akan muncul data seperti ini. Kalau misalkan di sini ada, ini sebaiknya kita isi teman-teman. Kemudian teman-teman kemarin ada yang bertanya ya, jika di sini nicknya nomor kakak kita nggak ketahui, ini adalah teman-teman bisa kosongkan ya, tulis tanda ini 0 gini, maka nanti sudah akan tersimpan. Namun kalau misalkan di sini kita mengetahui nicknya, ini sebaiknya kita isikan ya dengan lengkap. Oke, di sini nick, kemudian nomor kakak, kemudian pekerjaan, kemudian berikutnya setelah kita isikan nick dan nomor kakak, pekerjaan kita pilih ya. Nah, di sini pedagang karena pekerjaannya pedagang, kemudian namanya kita isikan. Oke, kemudian kita lanjutkan tempat lahirnya. Tempat lahir ini adalah setara dengan kota atau kabupaten ya. Coba ini ada auto complete-nya, kita isikan, sesuaikan. Kemudian untuk tanggal lahirnya kita pilih saja di sini yaitu tahun. Nah, ini kita mundurkan ya. Oh iya, keliru. Sebentar. Nah, tanggalnya kita pilih tahun dulu. Oke, kita isikan. Berikutnya untuk perusahaan atau instansinya. Kalau misalkan di sini kita pedagang, nggak ada perusahaan atau institusi, maka di sini boleh ya kita kosongkan. Kemudian status perkawinannya kita pilih. Kemudian di sini kita tuliskan untuk akte menikahnya. Ini kita bisa lihat pada buku nikah ya. Dan untuk tanggal menikahnya di sini kita pilih mulai dari tahunnya. Kemudian kita klik simpan. Nah, dengan demikian maka sudah bisa tersimpan teman-teman. Ini adalah untuk yang riwayat suami atau istri ya. Oke, setelah suami istri, di sini kita berikutnya memasukkan yaitu data riwayat anak. Ini kita klik di sini. Kemudian kita sambil bisa membuka ya untuk datanya. Ini bisa kita lihat dari kakak.
Termasuk di sini untuk NIK dan juga nomor kakak ini kita bisa isikan berasal dari kakak teman-teman. Banyak teman-teman yang bertanya untuk NIK, nah belum punya KTP itu kita bisa lihat ya NIK yang ada di kakak. Berikutnya untuk pekerjaan di sini masih usia sekolah ya, yaitu pelajar atau mahasiswa. Ini ada nggak pilihannya ini? Nah, di sini pelajar atau mahasiswa. Kemudian untuk namanya ini kita lihat pada kakak. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini artinya ada spasinya, kita samakan. Kemudian untuk tempat lahirnya ini adalah setara kabupaten ya. Oke, kita tunggu autocomplete, kemudian kita klik. Kemudian tanggal lahirnya ini kita bisa lihat juga pada kakak. Di sini berikutnya untuk perusahaan instansi, di sini kita bisa kosongi karena masih sekolah ya. Jenis kelaminnya kita pilih, anak kita laki-laki atau perempuan, kemudian statusnya ini adalah hidup. Kemudian kita klik simpan. Oke, sudah masuk ya untuk riwayat anak yang pertama. Kemudian sekarang anak yang kedua. Ini kita masukkan datanya sama halnya dengan tadi. Berikutnya kita pilih pekerjaan. Nah, ini adalah belum atau tidak bekerja ya karena masih bayi. Nah, ini pilihan yang lain adalah masih sudah bekerja semuanya. Nah, kalau misalkan masih bayi di sini belum atau tidak bekerja. Kemudian namanya kita lihat pada data yang ada pada kakak. Oke. Kemudian tempat lahirnya ini adalah setara kabupaten. Oke, kita tunggu autocomplete, di sini masuk. Kemudian berikutnya untuk tanggal lahirnya ini kita sesuaikan. Kemudian kita simpan. Oke, kita klik simpan. Maka di sini akan masuk untuk data anak yang kedua ya. Anak pertama, anak kedua, berikutnya kita masukkan anak yang ketiga. Kita klik di sini untuk tambah anak karena kawan kita ini anaknya ada 3 teman-teman. Kita masukkan NIK, kemudian nomor kakak lagi. Berikutnya kita isi pekerjaan, ini masih bayi juga. Kemudian untuk namanya kita lihat pada datanya. Oke, Syafiqal Haris. Kemudian tempat lahirnya ini adalah setara kabupaten kota atau kampret kita pilih. Kemudian tanggal lahirnya kita sesuaikan ya. Kemudian kita cari tabel simpan. Nah, di sini kita klik tabel simpan. Berikutnya kita sudah berhasil menambahkan 1 suami, kemudian 3 anak. Berikutnya kita tambahkan data orang tua kandung kita. Oke, kita mulai dari ayah kita dulu ya, masukkan NIK dan juga nomor kakaknya. Di sini kalau misalkan orang tua sudah meninggal, maka di sini cukup dikosongi ya, tulis angka 0 atau juga kita nggak tahu NIK-nya, teman-teman. Kemudian setelah kita isi NIK dan nomor kakak, di sini kita pilih pekerjaannya. Nah, di sini kalau misalkan kita cek, ini adalah untuk pekerjaan. Kemudian untuk namanya kita isikan. Kemudian untuk tempat lahirnya setara kabupaten atau kota. Nah, ini ya, kita pilih autocomplete. Kemudian untuk tanggal lahirnya di sini kita isikan sesuai dengan data di kakak. Berikutnya kita masukkan perusahaan, nggak ada ya, kita bisa kosongi. Kemudian untuk jenis kelaminnya kita pilih karena ayah, ini adalah statusnya hidup ya. Oke, ayah berarti pria. Berikutnya kita klik simpan. Oke, sekarang ini sudah tersimpan ya untuk data orang tua kandung. Setelah kita masukkan data orang tua kandung yaitu ayah kita, berikutnya kita masukkan data orang tua kandung yaitu ibu kita ya. Kita bisa klik di sini untuk tambah. Kemudian kita masukkan NIK dan nomor kakak dulu. Berikutnya kita pilih pekerjaan. Nah, pekerjaan. Kemudian untuk namanya kita inputkan sesuai dengan nama di KTP kakak. Oke, kebanyakan Y.
Oke, berikutnya kita masukkan tempat lahirnya antara kabupaten kota, autocomplete kita klik. Kemudian untuk tanggal lahirnya di sini kita isikan, kita mundur ke belakang tahun. Berikutnya perusahaan ini enggak ada, kemudian jenis kelaminnya karena berikutnya kita cari tombol simpan. Nah, di sini kita klik tombol simpan. Maka di sini nama ayah kita dan ibu kita ini sudah ya, sudah masuk. Ini adalah ayah, ibu. Kemudian kita masukkan nama saudara kandung kita. Kita klik di sini untuk menambahkan saudara kandung, dimulai dari nik dan juga nomor kakak. Kemudian untuk pekerjaan ini adalah pelajar atau mahasiswa, kemudian namanya kita masukkan. Oke, seperti ini. Untuk namanya kita sesuaikan dengan kakak ya. Kemudian untuk tempat lahirnya ini autocomplete-nya kita cari, yaitu setingkat kabupaten atau kota. Kemudian untuk tahun lahirnya, nah ini kita sesuaikan juga. Kemudian untuk bulannya kita sesuaikan. Kemudian tanggal 20. Kemudian untuk perusahaan nggak ada, jenis kelaminnya. Kemudian statusnya. Kemudian kita klik tombol simpan. Klik tombol simpan untuk menambahkan data saudara kandung. Oke, sekarang udah masuk ya. Kemudian kita masukkan data saudara kandung yang kedua. Kita klik di sini, kita masukkan dulu nik dan juga nomor kakaknya. Di sini karena nomor kakaknya nggak ada, ini kita coba kosongin ya. Cara mengosongnya kita nggak bisa pakai strip, tapi pakai 0 ya, angka 0. Kemudian untuk pekerjaan ini kita pilih. Kemudian namanya kita sesuaikan. Oke, berikutnya kita masukkan tempat lahir setara kabupaten kota, autocomplete kita klik. Kemudian untuk tanggal lahirnya ini kita sesuaikan juga. Oke, berikutnya jenis kelaminnya ini adalah, kemudian statusnya. Kalau udah benar semuanya kita bisa klik simpan. Oke, di sini teman-teman sudah masuk ya. Untuk istri, suami sudah, anak sudah, orang tua kandung, kemudian saudara kandung juga sudah. Nah, berikutnya sekarang yang terakhir ini kita menambahkan untuk data bapak atau ibu mertua. Nah, di sini untuk menambahnya sama halnya dengan yang tadi ya. Kita klik di sini. Kita karena nggak tahu nomor kakak dan niknya, ini kita bisa tulis 0. Di sini 0. Kemudian untuk pekerjaan, nah ini adalah disesuaikan. Nah, petani atau pekebun. Kemudian untuk nama, coba di sini kita masukkan. Ini kita masukkan yang ayah dulu ya. Kemudian untuk tempat lahirnya, kemudian di sini tempat lahirnya kita masukkan. Kemudian untuk tanggal lahirnya, ini tahunnya tahun-tahun awal teman-teman ya. Berikutnya karena di sini bapak mertua ini sudah meninggal ya. Ini kita pilih dulu untuk jenis kelaminnya. Kemudian status hidupnya ini adalah sudah meninggal dunia. Nah, kalau misalkan sudah meninggal dunia, di sini boleh ya nicknya kita kosongi, atau memang karena kita nggak tahu benar-benar ya, ini kita kosongi. Kemudian berikutnya di sini kita bisa klik simpan. Oke, di sini udah masuk ya untuk ayah, ini yang sudah meninggal, ayah mertua. Kemudian kita masukkan untuk data ibu mertua kita. Kita pilih di sini karena kita juga nggak tahu, maka kita bisa kasih 0. Kemudian di sini buruh harian lepas ya. Kemudian namanya kita masukkan, kita sesuaikan. Kemudian tempat lahirnya sesuai ini autocomplete kita pilih.
Kemudian berikutnya untuk tanggalnya, berikutnya perusahaan kosong, jenis. Kemudian kita klik simpan. Nah, dengan demikian ini kita sudah berhasil ya untuk mengisi yaitu daftar riwayat keluarga, mulai dari suami, kemudian anak jumlahnya 3, kemudian orang tua kandung, ayah dan ibu, saudara kandung 2 orang, kemudian bapak ibu mertua ya. Oke, sebenarnya di sini untuk mengisikan organisasi, yaitu kita isikan keterangan organisasi dan keterangan lainnya. Nah, di sini kita masukkan, ini adalah kita ada satu ya untuk organisasi yang diikuti. Di sini kita bisa masukkan nama organisasinya, ini adalah PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia ya. Nah, di sini kita pilih jenis organisasinya. Ini ada politik, kemudian ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Nah, di sini kalau PGRI itu adalah berarti masuk dalam bagian yaitu pendidikan ya. Oke, kita pilih pendidikan PGRI. Kemudian untuk jabatan organisasi di sini adalah anggota biasa ya. Kemudian tanggal mulainya ini sesuai di KTA itu kalau misalkan kita lihat ini adalah 6 September 2016. Oke, 2016 kita cari dulu. 2016 6 September. Oke, di sini September, kemudian tanggal 6. Kemudian untuk KTA itu kemarin berakhir yaitu 6 September 2021 ya. Kemudian diperpanjang sehingga nanti di sini menurut berlakunya itu adalah 2026. Coba kita scroll. Nanti diperpanjang terus teman-teman. Biasanya 5 tahunan ya. Oke, ini September. Kemudian tanggalnya tanggal 6. Kemudian ada juga yang mengatakan mengisikan nanti sampai batas usia pensiun. Nah, tentu saja di sini nanti kita sesuaikan apakah kita terus bergabung atau tidak ya. Kemudian untuk tempatnya setara kabupaten kota ya. Kemudian pemimpinnya kita masukkan, oke, keliru, di RS. Oke, demikian. Kalau misalkan sudah, ini kita bisa klik simpan. Maka di sini riwayat organisasi sudah muncul. Kalau misalkan teman-teman setelah mengisi disimpan nggak muncul, teman-teman bisa klik reload di sini ya. Di reload nanti akan muncul. Nah, ini. Nah, berikutnya kita isikan data-data berikutnya terkait tentang surat keterangan yang sudah kita miliki ya sebelumnya. Berikutnya di sini kita isi untuk di sini ada 3 kolom, ada ya 1, 2, 3 kolom ya. 3 kolom ini terkait tentang surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang sudah kita miliki dari Polres, teman-teman. Ini adalah untuk nomor surat, kemudian di sini untuk tanggalnya nanti nama pejabat penandatangannya. Oke, di sini kita masukkan dulu nomor surat karena cukup panjang juga ya. Setelah kita isikan nomor surat, kemudian tanggal suratnya ini adalah 28 Desember. Oke, ini Desember, kemudian tanggal 28 Desember 2021. Kemudian nama pejabat yang menandatanganinya ini adalah Bapak Marwanto. Oke, kemudian berikutnya kita siapkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Tentunya di sini ada berbagai macam kasus teman-teman terkait tentang surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini berbeda ya. Ada 2 surat ya. Ini sebagai contohnya juga kita ada 2 surat. Surat keterangan sehat jasmani sendiri nomornya, dokter yang bertanggung sendiri, rohani juga seperti itu. Nah, di sini teman-teman perlu mempelajari terkait tentang petunjuk pengisian untuk data keterangan lainnya ya. Nah, di sini disampaikan bila Anda memiliki lebih dari 1 surat kesehatan jasmani dan rohani dengan nomor berbeda, maka masukkan semua nomor surat dan dipisah dengan tanda seperti ini, yaitu tanda garis miring ya. Hanya nomor surat, tidak perlu dijelaskan mana yang suket jasmani, mana yang rohani.
Dan bila memiliki lebih dari satu surat kesehatan jasmani rohani dengan dokter berbeda, maka masukkan semua nama dokter penanda tangan dan dipisah dengan tanda garis miring. Hanya nama dokter ya, tanpa ada gelar ataupun tanda jabatan. Sekarang kita masukkan dulu untuk nomor suratnya, karena ada 2 surat, maka kita masukkan semua, nanti dipisah dengan tanda garis miring ya teman-teman. Nah, di sini setelah kita cek ternyata untuk nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini adalah sama ya. Nanti kalau teman-teman berbeda, ini ditandai sekat ya dengan tanda garis miring. Kemudian untuk nomor tanggal suratnya di sini sama, 31 Desember 2021. Oke, ini 31-nya yang ini. Oke. 31 Desember 2021 untuk surat keterangan rohaninya juga sama. Cuma nama dokternya ini yang berbeda ya. Coba kita cek lagi terkait dengan nama dokter. Bila Anda memiliki lebih dari satu surat keterangan sehat jasmani dan rohani dengan dokter berbeda, masukkan nama dokter penanda tangan dan dipisah dengan tanda ini, hanya nama dokter ya. Nah ini, maka masukkan semua nama dokter teman-teman, semua nama dokter penanda tangan. Nah ini berarti kita masukkan dipisah dengan tanda garis miring. Nah di sini kita lihat dulu untuk yang nama dokter penanda tangan surat sehat jasmani. Ini tanpa gelar ya, yaitu Retno Sulistianingrum. Oke, kemudian karena dokternya 2, ini kita beri penyekat yaitu garis miring ya. Dan kita lihat untuk surat rohaninya ini siapa? Ini adalah Pak Dr. Kardimin. Oke, ini teman-teman, ini adalah untuk penanda tangan surat sehat jasmani, ini adalah rohani. Untuk nomornya sama, kemudian tanggal suratnya sama. Nah, berikutnya kita masukkan nomor surat keterangan nafsa di sini, teman-teman. Oke, kita masukkan nomornya, ternyata sama juga. Kemudian tanggalnya ini adalah tanggal 31 Desember juga. Oke, Desember 31. Kemudian untuk nama pejabat yang bertanda tangan ini adalah Pak Dr. Kardimin juga. Oke, ini teman-teman, ini adalah untuk data-data yang kita isikan pada keterangan lainnya termasuk organisasi. Nah ini di sini yang kita isi ini adalah yang ada tanda merah ya. Nah ini merah. Kemudian di sini kita tidak perlu isi kalau misalkan memang nggak perlu. Nah berikutnya supaya nanti bisa tersimpan di sini teman-teman bisa masukkan captcha, kemudian klik selanjutnya ya. Kalau nggak seperti itu khawatirnya nanti setelah kita logout kita nggak akan tersimpan. Akhirnya kita memulai dari nol lagi ya. Di sini angka 8, dan angka apa nih? L ya. L, kemudian angka E kecil, kemudian B. Kita coba klik. Oke, berhasil. Kalau misalkan sudah di sini teman-teman, berikutnya kita bisa cetak DRH perorangan dan juga cetak DRH riwayat. Dan di sini kita bisa mencetaknya dan memeriksanya terlebih dahulu dengan cara menekan 2 tombol ini. Kemudian kita juga bisa memperbaiki ya dengan cara kembali. Nah, kalau misalkan kita sudah setelah cek ada kesalahan, maka kita bisa kembali ke tab-tab ini untuk membenarkannya. Sekaligus kita meneliti teman-teman. Baiklah sobat-sobatnya, di sini untuk kita melakukan upload pemberkasan di sini, ini adalah kita cukup menggunakan tombol aksi yaitu unggah teman-teman. Ya berarti setelah kita berhasil mengunggah akan ada pilihan tombol aksi yaitu lihat, dimana lihat itu adalah maksudnya kita bisa ya untuk melihat mengkoreksi lagi apakah berkas yang sudah kita upload ini sudah sesuai dengan yang diminta teman-teman. Nah di sini kita siapkan yaitu berkas-berkas yang akan diupload ya. Nah ini terkait tentang penamaan filenya ini adalah sebenarnya tidak ada ukuran baku, penamaan apa ya istilahnya satuan baku lah gitu ya. Ditetapkan dalam buku panduan. Namun kita ambil contoh dari salah satu PKPSDM, ini adalah penamanya seperti ini. Nah ini kita pastikan surat lamaran ini isinya benar-benar adalah surat lamaran ya. Jadi kita bisa cek. Nah ini adalah benar surat lamaran teman-teman. Kemudian untuk SKCK ini sebelum kita upload ya, ini isinya benar SKCK. Kemudian untuk surat keterangan bebas nafsa isinya juga surat bebas nafsa. Nah ini kita untuk mengunggahnya klik di sini ya pada bagian unggah. Nah ini surat pernyataan 5 poin. Oke yang ini super 5 poin.
Nah, proses mengunggah dokumen, pastikan ukurannya sesuai, formatnya sesuai, maksimal 1000 KB. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, surat pernyataan 5 poin ini kita bisa cek ya, ini dilihat apakah isinya surat pernyataan 5 poin. Nah, di sini sudah benar. Kemudian berikutnya, file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK maksimal 1000 KB. Nah, di sini kita klik unggah. Nah, di sini SKCK, ini proses mengunggah, kita tunggu. Asalkan filenya, nah ini bisa teman-teman, berhasil ya, asalkan ukurannya sesuai ya, sesuai dan juga formatnya sesuai PDF, ini sudah berhasil. Berikutnya DRH. Nah, DRH daftar riwayat hidup, karena kita masih dalam proses, ini belum kita unggah, jadi yang sudah ada dulu yang kita unggah. Scan pengalaman kerja asli ditandatangani atau fotokopi legalisir, ini kita sudah siapkan, kita klik unggah. Nah, pengalaman kerja ini kita proses unggah. Oke, sudah memuat, kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah diunggah ya. Kemudian file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika dan seterusnya oleh dokter pemerintah. Ini adalah surat bebas nafsa ya. Nah, ini kita klik unggah. Di sini kita cari suket nafsa. Oke, proses mengunggah dan akhirnya sudah berhasil teman-teman. Coba kita tunggu dulu sampai loadingnya selesai. Kalau loading belum selesai, ini sebaiknya kita nggak usah mengunggah yang lain dulu ya. Ya, kita biarkan sistemnya ini bekerja dengan maksimal. Dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. Surat sehat, oke, ini jasmani rohani kita unggah. Oke, kita tunggu. Yang penting ukurannya sesuai dan format sesuai, ini pasti bisa. Kemudian berikutnya file scan surat lamaran ditujukan ke instansi yang dilamar. Dan ini sistem melampirkan surat lamaran yang awal pendaftaran jika ada ya. Oke, ini kita klik unggah untuk surat lamaran. Oke, ini lamaran sudah proses mengunggah. Nah, pastikan sebelum kita mengakhiri proses pengisian DRH, ini kita ucap bismillah, berdoa dulu ya. Semoga tidak ada kendala. Kita mengakhiri proses pengisian DRH dan pemberkasan. Di sini semoga nanti SK segera muncul dan mendapatkan gaji yang berkah untuk keluarga masing-masing. Nah, untuk mengakhiri proses pengisian DRH, maka di sini kita klik sini, akhiri proses pengisian DRH. Klik. Nah, di sini ada peringatan, kita baca dulu. Setelah pengisian DRH diakhiri dan proses, Anda tidak bisa mengubah data terkait daftar riwayat hidup. Pastikan biodata, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua datanya itu benar ya. Apakah Anda yakin akan memproses daftar riwayat hidup? Bismillahirrahmanirrahim, kita klik iya. Mengirim daftar riwayat hidup. Oke, jika kita sudah selesai mengirim, maka tampilannya akan berubah teman-teman. Nah, kita cek setelah kita lakukan pengiriman daftar riwayat hidup, tampilannya ini seperti apa. Nah, ini teman-teman. Jadi jika kita sudah selesai mengisi DRH, maka tampilannya ini adalah menjadi seperti ini. Jadi sudah tidak ada upload lagi ya, adanya hanya lihat. Ini kita bisa melihat. Nah, ini. Kemudian untuk uploadnya sudah nggak ada. Makanya kita di sini pastikan dulu teman-teman sebelum mengakhiri, dipastikan kebenarannya ya. Karena nggak ada tombol lagi untuk kita itu mengganti berkasnya. Anda telah mengisi daftar riwayat hidup, pastikan Anda selalu mendapat informasi terbaru mengenai pelaksanaan seleksi CASN melalui situs resmi BKN. Nah, di sini kita bisa kembali ke resume. Kita untuk kembali ke resume, klik di sini resume, maka kita masuk ke resume bagian awal teman-teman. Nah, maka nanti pada bagian resume di bagian awal tampilannya itu akan kembali ke resume. Namun di sini resumenya sudah tersimpan ya pada bagian pengisian DRH. Nah, di sini seleksi kompetensi P3K. Selamat atas nama kita, Anda lulus P3K Guru 2001. Terima kasih Anda telah melakukan pengisian DRH. Nah, ketika klik daftar riwayat hidup, maka tampilannya akan seperti ini ya. Sudah enggak ada tampilan untuk mengedit lagi. Nah, ini teman-teman tampilannya. Ini cuman kita bisa cetak DRH perorangan, DRH riwayat, dan lihat berkas-berkas yang sudah kita upload.